Di dalam duka ada kebahagiaan. Saat kalian bergembira di ruang tamu, jangan lupa di kamar tidur duka menunggu, katanya. Wah, sekarang duka dan bahagia berjalan berdampingan, saling beriringan secara ritmis. Pertanyaan yang kita tujukan pada diri sendiri membuat kita menyalahkan diri, seperti aku tidak akan jadi orang baik, selalu berdosa, tidak berguna bagi siapapun. Bawa pikiran negatif ini sampai ke ujungnya. Inilah yang disebut CZR dalam bahasa Arab. Setiap kata yang diucapkan kepada Nabi Muhammad, setiap kata yang menghibur dan merehabilitasi beliau, atau setiap kesulitan dan cobaan yang menimpa beliau, bisa terjadi pada siapa saja, baik ia seorang mukmin maupun bukan, tidak ada bedanya. Bayangkan saja sebagai prototipe seorang manusia. Model ini bisa terjadi pada siapa saja. Istanbul. Salam untuk semua dari Okulu, pemirsa yang terhormat. Hari ini kita akan membahas kesulitan dan kemudahan yang dialami manusia serta kelapangan yang didapatkan bersama persoalan dalam konteks surah Insyirah, surah Makkiyah. Narasumber kita hari ini adalah Profesor Dr. Saban Ali Dusgun. Halo Burung. Shangmo. Hari ini kami ingin membahas surah indah, surah Insyirah, surah Makkiyah, artinya salah satu surah yang diturunkan di Mekah. Kami ingin membahasnya dan juga menilainya dalam konteks ini. Mengapa bukan di Madinah tapi di Mekah? Apa maknanya bagi kita? Menurut surah ini, sebenarnya kemudahan dan kelapangan yang didapatkan Nabi kita setelah mengalami berbagai kesulitan menjadi pokok bahasannya. Apa IP hal ini bagi kita? Apakah ini menjanjikan harapan bagi kita untuk mendapatkan kemudahan setelah menghadapi kesulitan dalam hidup kita sendiri? Bagaimana menurut Anda? Apakah ini pemodelan? Bukan begitu? Ya, Ya, terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus. Ini adalah surah Makkiyah. Kesulitan di Mekah memiliki karakteristik tersendiri. Karena Nabi Muhammad berada di tengah keramaian saat di Madinah. Sedangkan di Mekah, beliau sendirian, terasing, dan benar-benar membutuhkan motivasi yang kuat. Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya saat menafsirkan surah Al-Balad, para nabi juga mengalaminya. Dan ungkapan wa antahilun di sini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad berada dalam posisi sebagai target yang jelas, seolah-olah semua orang bebas berbuat apa saja terhadap beliau. Oleh karena itu, karena semua orang dari yang kecil sampai yang besar menganggap beliau tidak punya pelindung, mereka cenderung untuk melakukan kekerasan, baik secara verbal maupun fisik, terhadap beliau. Dalam situasi seperti ini, secara alami kesulitan dan tekanan itu membuat beliau tertekan. Beliau juga bisa mengalami kekhawatiran tentang apakah beliau akan mampu menuntaskan tugasnya. Apakah beliau bisa menyampaikan pesan ini dengan sukses? Secara alami, ini adalah pertanyaan yang bisa muncul di benak siapa saja yang memikul tanggung jawab. Khusus dalam konteks Nabi Muhammad, kita membicarakan hal ini. Namun setiap kata yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, setiap kata yang menghibur dan memulihkan beliau, atau setiap kesulitan dan tekanan yang menimpa beliau, bisa saja dialami oleh siapapun, baik ia seorang mukmin atau bukan, tidak ada bedanya. Bayangkan saja sebagai sebuah prototipe manusia, model ini bisa terjadi pada siapa saja. Dalam situasi seperti itu, kata insirah menunjukkan bahwa setelah berbagai kesempitan dan kesulitan, akan ada kelapangan, ada pelonggaran, dan hal itu bisa terjadi bahwa kita harus berharap akan hal itu, bersikap teguh agar harapan itu terwujud, dan agar keteguhan itu mencapai akhirnya. Itulah tekad dan keteguhan hati. Kita juga menggunakan istilah ini dalam bahasa Turki. Kita menyebutnya sebagai tekad dan juga kast di belakangnya.
Artinya, harus ada sebuah tujuan, harus ada qasd supaya maksud, yaitu tujuan yang dituju oleh qasd itu bisa benar-benar kita raih, bisa ada di tangan kita. Ini adalah sebuah proses. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara instan. Bukan berarti kenapa ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Seorang saudara kita menjalani operasi. Ada masa pemulihan, ada proses penyembuhan, bukan? Itu proses. Penyakit pun masuk ke dalam tubuh manusia melalui proses. Penyembuhan sama. Jadi, mungkin yang kita sebut insirah di awal itu tidak selalu terjadi tiba-tiba langsung dalam sekejap. Saya menginginkan hal ini, sudah menempuh jalan ini, tapi jangan langsung ambil keputusan seketika dan anggap momen itu segalanya hanya karena belum terjadi. Jangan kita mengunci waktu di situ. Biarkan saja proses itu berjalan dengan sendirinya, biarkan proses penyembuhan itu bekerja. Dalam ayat-ayat Al-Quran, kesakitan dan kesedihan tampak jelas. Kata sadr adalah salah satu istilah kunci dalam Al-Quran. Ini adalah kata kunci yang berkaitan dengan dunia batin manusia. Bukan sesuatu yang mengarah keluar, tapi misalnya kita punya pemikiran tentang diri sendiri dalam batin. Apa itu? Seseorang berkata seperti ini, saya sama sekali bukan orang sukses. Saya tidak punya potensi berhasil, tidak pernah mendapat pendidikan, tidak lahir di keluarga seperti itu, lingkungan tidak mendukung, delel. Inilah yang disebut sadr. Apapun yang tidak kita katakan kepada orang lain, yang hanya kita pikirkan dan kita simpan dalam hati, semuanya terkumpul di dalam sadr. Jadi penilaian batin. Penilaian batin. Tapi kita sendirilah yang mengisinya. Segala sesuatu, baik atau buruk, kita sendiri yang mengisinya. Pikiran-pikiran kita mengalir ke sana. Nah, sekarang sadar ini perlu dilapangkan, perlu dijelaskan, perlu dioperasi, perlu dibedah terlebih dahulu. Pertama, agar bisa ada perbaikan di luar, kamu harus terlebih dahulu mengoperasi endapan-endapan dalam dirimu, seperti pikiran, saya tidak akan pernah jadi orang, itu harus dibedah dulu. Artinya, kamu harus mengangkat dan membuang kista itu, membuang tumor itu. Agar bisa merasakan kelapangan, agar bisa merasa lega, agar bisa bernapas, agar saluran itu terbuka, kamu harus melakukan operasi ini pada dirimu sendiri terlebih dahulu. Kata-kata yang digunakan di situ sangat teknis. Apa yang akan kita bedah? Kata serh dalam bahasa Arab berarti operasi bedah. Apa yang dioperasi? Sabri. Jadi apa itu sad? Itu adalah pikiran seseorang tentang dirinya sendiri. Selesai. Jika pikiran-pikiran ini adalah pikiran yang sakit, kita tidak bisa eksis di luar sebagai individu yang sehat. Jadi, Nabi Muhammad mengalami semacam operasi, pembedahan, terhadap pemikiran tentang dirinya sendiri, misinya, dan tugasnya, sedemikian rupa sehingga setelah itu apa yang terjadi? Dan kami telah meringankan beban darimu. Artinya, apapun yang membuatmu hancur, yang mengubahmu menjadi puing-puing, setelah itu kami angkat dan singkirkan semuanya, katanya. Semuanya terangkat, hilang, dan kamu pun merasa lega. Ini adalah sebuah kelegaan, tapi lihatlah betapa sempurnanya. Setiap kata yang dipilih di sini secara sistematis menggambarkan proses rehabilitasi yang utuh. Dan kami angkat, dan kami ringankan beban darimu. Di sini, yang dimaksud dengan mengubahmu menjadi puing-puing adalah beban. Sizir juga berarti dosa, berarti kesalahan. Itu artinya psikologi rasa bersalah, pikiran yang kita tujukan pada diri sendiri yang membuat kita menyalahkan diri sendiri, seperti berkata, aku ini memang tidak akan pernah jadi orang baik, aku selalu berbuat dosa, aku tidak berguna. Kalau dipikirkan negatif sampai ujungnya, itulah yang disebut fizir. Itulah sizir dalam bahasa Arab. Kami akan mengangkat beban ini darimu. Setelah beban ini diangkat, semua hal itu yang membuatmu hancur, kami akan menyelamatkanmu dari kehancuran itu dan mengambil semua itu dari dalam dirimu. Setelah itu elezi entaba zahra.
Zar berarti tulang belakang. Perasaan seperti vizir yang mengubah punggungmu menjadi puing-puing itu akan kami bedah, akan kami operasi. Dengan operasi, kami akan menarik dan membuang semuanya. Saat kami bilang, kami akan melakukannya, maksudnya manusia itu sendiri yang melakukannya. Karena Al-Quran mengatakan Allah meniupkan ruhnya ke manusia, maka ruh ilahi itu akan melakukan operasi di dalam diriku seperti Tuhan, dan berkata manusia sejati tidak akan melakukan hal itu sendiri, tidak akan menghancurkan diri sendiri, tidak akan jadi puing-puing. Jadi, pada Nabi Muhammad SAW juga, ternyata ada dunia pemikiran dan perasaan seperti ini yang harus dibersihkan darinya agar beliau bisa menjadi artis dan keluar ke dunia luar untuk menyampaikan risalahnya dengan penuh kepercayaan diri. Pak, di sini seperti yang Anda katakan, ada konsep-konsep yang sangat penting. Anda menyebutnya sebagai puing. Artinya, agar bisa disebut puing, sebelumnya harus ada sebuah bangunan, dan setelah bangunan itu runtuh, ia berubah menjadi beban berat yang tidak bisa diangkat, yaitu puing-puing, dan untuk membangun kembali, pertama-tama harus menyingkirkan puing-puing itu. Jadi, Anda sebenarnya menyampaikan bahwa keadaan alami manusia, fitrahnya, adalah sebuah bangunan yang normal, sedangkan kondisi yang sakit, perasaan negatif, dan pikiran pesimis adalah puing-puing yang merusak dan harus disingkirkan, sehingga setelah terbebas dari semua itu, saya bisa membangun kembali dan merasakan kelegaan. Tepat sekali, sangat bagus. Berkaitan dengan hal ini, Al-Quran melanjutkan, jika Anda dapat membuang puing-puing ini, jika Anda dapat menyingkirkan pikiran tentang diri Anda, pikiran negatif Anda dan menyingkirkannya, maka Anda akan ditinggalkan sendirian. Rafa adalah sebuah pengangkatan atau peninggian. Zikir berarti kamu akan menonjol sebagai seseorang yang selalu melakukan hal-hal yang patut dikenang, dan dengan begitu kami telah memuliakan dan mengangkat derajatmu. Sekarang bayangkan beban-beban kita seperti kapal yang sedang tenggelam, seperti perahu yang mulai kemasukan air. Kita harus membuang muatan-muatan itu agar bisa bertahan hidup. Dan yang benar-benar harus bertahan hidup adalah diri saya, bukan beban-beban itu. Buanglah beban, kelebihan, dan hal-hal yang tidak perlu. Ketika saya membuang kelebihan di dalam diri, saya mulai melakukan hal-hal yang akan selalu dikenang dalam ingatan, dan saya pun menjadi lebih mulia. Dan kami telah meninggikan sebutan namamu. Sekarang, ayat Seiza Feragat ini juga merupakan ayat terapi. Ini adalah ayat yang berdiri sendiri, mandiri. Ini adalah Ferate Fensap dan Rabbi Kefergat. Ada Inna Ma'al Usri Yusra di Al-Quran menyebut Yusra. Mari pelajari ayat ini bersama dalam hal penggunaan waktu secara efisien. Biasanya, para penafsir kita melihatnya seolah-olah dengan logika ekonomi perdagangan. Tidak perlu meninggalkan fansub. Ketika kamu selesai dengan satu pekerjaan, segera mulai pekerjaan lain. Sekarang, jika saya melihat dari sudut pandang pemberi kerja, kalau saya jadi bos, saya akan menulis ayat ini di dinding dan meletakkannya di depan karyawan. Jadi, setelah selesai satu pekerjaan, langsung mulai berikutnya. Jangan pergi ambil jeda minum teh atau kopi. Jangan bermalas-malasan, hati-hati, jangan kemana-mana, ayatnya bilang. Tidak perlu meninggalkan fansub. Ya, kesibukan atau bekerja itu dalam satu sisi memang baik. Kesibukan juga baik secara psikologis. Kita tahu orang tanpa pekerjaan, waktunya terasa lama. Saya tidak berkomentar, itu hanya sebuah penafsiran. Tapi kalau kita perhatikan konteks ayat-ayat ini, ada hal yang lebih mendasar. Tata, fansub, bisa ditafsirkan kedua arah. Yang menarik, akar katanya adalah masih. Ada makna komersial di dalamnya. Misalnya, dalam ayat disebutkan bahwa perempuan punya bagian dari hasil usahanya sendiri dan laki-laki juga punya bagian dari hasil usahanya sendiri. Nasib adalah kata yang berhubungan dengan perdagangan. Mereka punya nasib, punya bagian. Tata, nasabe, juga berarti berdiri tegak lurus. Berdiri tegak lurus. Ini artinya Feiza Feratefera berarti kekosongan.
Dan jika terjadi, misalnya kamu jatuh ke kekosongan, apa itu kekosongan? Bagaimana seseorang bisa jatuh ke kekosongan? Kekosongan dalam diri, dunia suram. Pesimisme benar sekali. Keputusasaan, pesimisme, kehilangan arah tanpa tujuan, tanpa makna, keterasingan, alienasi. Semua kata ini, semua istilah negatif yang digunakan psikologi tentang manusia adalah kata-kata yang menggambarkan jatuh ke dalam kekosongan. Sekarang, ketika kamu jatuh ke dalam kekosongan, segeralah cari jalan keluar. Ketahuilah cara untuk bangkit kembali. Ketahuilah cara tetap berdiri tegak. Apa maksudnya? Misalnya, kesepian dalam arti ini adalah kekosongan. Seseorang yang tadinya sendirian, tiba-tiba mereka berkumpul. Banyak pikiran memenuhi kepalanya. Apa obatnya? Seseorang yang bisa aku hubungi. Telepon atau temui dia untuk minum teh. Komunikasi itu jaringan dan dia akan jadi bagiannya. Dia akan mulai melihat bahwa dunia ini tidak sekecil dunianya, tapi ternyata lebih luas dan sangat besar. Dengan begitu, dia akan berkembang. Pertama, Feza Ferah, Tatensab, dan aku ingin menekankan. Yang lainnya adalah ayat Al-Quran, Inemil Useyusa. Mari kita garis bawahi kata bersama dalam terjemahan ini. Kemudahan itu bersama dengan kesulitan. Kesulitan juga bersama dengan kemudahan. Sebenarnya, itu juga menyampaikan hal tersebut. Bukan berarti kemudahan datang setelah kesulitan. Bukan, kemudahan itu ada di dalamnya. Tidak ada urutan waktu di sini, bukan sesuatu yang datang secara berurutan. Bukan sesuatu yang datang secara berurutan. Jika Anda menghadapi kesulitan atau hal negatif, ketahuilah bahwa kemudahan itu ada di dalamnya. Kemudahan itu ada, asalkan Anda bisa menemukannya. Seperti emas atau mineral yang tercampur di tanah, kemudahan itu ada bersama kesulitan. Ia tidak menunggu Anda di sana. Ia terisolasi, bersih, tidak mudah mengambil mineral itu. Sesuatu harus melalui sebuah proses di dalamnya. Harus ada usaha yang dilakukan agar kemudahan itu bisa muncul dari sana. Oleh karena itu, ayat Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, menegaskan kembali hal ini. Mungkin sebelumnya kita juga pernah menyebutkan kata-kata Halil Gibran dalam konteks kesedihan dan kebahagiaan. Artinya, di dalam kesedihan ada kebahagiaan. Dia bilang, saat kamu bersuka cita di ruang tamu, jangan lupa bahwa kesedihan sedang menunggumu di kamar tidur. Jadi, sekarang kesedihan dan kebahagiaan berjalan berdampingan, saling terkait secara ritmis. Kemudahan dan kesulitan di sini juga seperti itu. Karena kita tahu bahwa dalam hidup kita ada banyak kenangan yang sangat menyenangkan, penuh kemakmuran dan kebahagiaan. Misalkan kita berhasil mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kita menginginkannya dan akhirnya kita mendapatkannya. Ini pasti akan membuat kita merasa nyaman dan senang, benar kan? Tapi ayat Al-Quran mengatakan bahwa di dalam kemudahan ada kesulitan, dan di dalam kesulitan ada kemudahan. Tidak ada satupun hal yang selamanya berada di bawah kendali atau milikmu. Maksudnya abadi. Karena segala sesuatu di dunia yang sifatnya sementara juga akan berlalu. Begitulah dunia ini. Dunia itu sendiri sementara dan semua unsur, semua bagian dari yang sementara juga bersifat sementara. Termasuk ketidaknyamanan kita juga sementara. Begitu juga kebahagiaan kita juga sementara. Kita hanya bisa merasakannya sesaat, kita hanya mengalaminya secara singkat. Dan kemudian berlalu. Berlalu. Carpe diem artinya nikmati momen. Itu benar-benar filosofi yang luar biasa. Dalam tasawuf, carpe diem ini disebut sebagai anak waktu. Jadilah anak dari momen yang sedang kamu jalani. Ibnul Faq carpe diem, nikmati momen itu, dan sisanya akan mengikuti. Momentum mori, ingat juga akan kematian. Kamu jadi paham bahwa hidup adalah kenyataan yang serius. Hakikat ada di depan kita. Tapi kita tahu bahwa di dalam kehidupan ada lawan dari itu. Ada kematian. Jadi lihatlah, kamu menata hidup ini bukan sepele. Kita tidak boleh melupakan surat ini. Mari kita lihat alasan keberadaan surat ini seperti psikologi positif. Untuk menyembuhkan manusia, membesarkan,
membesarkan. Jika ada yang dialami, kesulitan, tantangan yang dihadapi, surat ini menanamkan harapan dengan memberitahu bahwa di setiap lawan dari hal-hal itu, dengan sedikit usaha yang dikeluarkan, ada sesuatu yang menunggu untuk terungkap. Biarkan introspeksi. Wa aba araham juba. Jadi, Pak, di dalam sesuatu yang begitu sementara ini, maksudnya kebahagiaan juga tidak abadi. Kesedihan dan duka pun tidak abadi. Di dalam kehidupan yang ritmis, penuh naik turun seperti ini, apa yang sebenarnya abadi? Apa yang abadi? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Mengenai hal yang abadi, mungkin saya pernah membahasnya tahun lalu atau di program-program sebelumnya. Saya ingat, dalam buku Amak Hayal karya Filibeli Ahmad Hilmi, ada seorang tokoh bernama Beseriat yang mencari tahu apa itu kebahagiaan. Bertanya-tanya, apa sebenarnya kebahagiaan itu? Semua orang bilang ke saya, tujuan kita di dunia ini apa saudara? Untuk bahagia. Tapi sebenarnya, apa itu kebahagiaan? Begitu dia bertanya, dia masuk ke sebuah majelis. Di sana ada majelis para nabi. Semua nabi dari Nabi Adam sampai yang terakhir, juga orang-orang besar yang bukan nabi, semuanya ada di sana dan dia bertanya pada masing-masing. Apa itu kebahagiaan? Apa itu kebahagiaan? Semua orang memberikan jawaban. Dia bilang, jawaban-jawaban yang kalian berikan ini tidak memuaskan saya. Akhirnya, pemimpin majelis itu, orang yang memimpin majelis, yaitu Nabi Muhammad, bangkit dan berkata, "Maukah aku beritahu kamu apa itu kebahagiaan?" Kebahagiaan itu, pertama, adalah menerima dengan ikhlas apapun yang diberikan hidup kepadamu. Kedua, membagikan apa yang kamu miliki kepada orang lain. Ketiga, berusaha memperbaiki kehidupan. Aduh, lalu apa yang benar-benar abadi? Yang abadi adalah kerelaan. Saya tahu tidak semua hal dalam kendali saya, bahkan di lalu lintas. Saya sudah sangat berhati-hati, kata si pengemudi. Tetap saja saya ditabrak. Itulah lalu lintas, tak ada yang bisa dilakukan. Yang perlu kita sadari, sayangnya kita bukan satu-satunya faktor dalam hidup ini. Jadi, tidak perlu terlalu memberontak atau meledak-ledak. Itulah yang dimaksud. Kedua, berbagi apa yang ada di tanganmu. Lihat, ini adalah filosofi yang muncul dari menjadi manusia dan hidup bersama orang lain. Berbagi budaya infak. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah berusaha memperbaiki kehidupan. Menurut saya, amal saleh yang lebih besar dan mencakup dua hal pertama juga berasal dari sini. Kata suh juga dari sini. Musalaha bukan konsep besar, maksudnya dari sini. Dia bilang bekerja untuk memperbaiki kehidupan. Filibeli menyampaikan ini dari lisan Nabi Muhammad. Setelah itu, kemanusiaan inilah yang kucari, katanya. Begitu kan? Kalau Anda tanya saya, sebenarnya inilah definisi kebahagiaan menurut Filibeli. Tapi dia mengatakannya melalui lisan Nabi Muhammad. Yang abadi itu, segalanya bersifat sementara. Tapi kalau Anda tanya saya, ketiga hal ini juga memudahkan hidup kita sendiri. Apa cara untuk menjalani hidup yang lebih sejahtera dan tanpa stres atau ketegangan? Berbagi dengan orang lain. Entah itu kebaikan, keburukan, atau kekayaan, tidak ada bedanya. Dan berusaha untuk memperbaiki. Ini akan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik dan berubah menjadi makhluk yang hatinya, dadanya dipenuhi kelapangan dan ketenangan. Saya berharap begitu. Semoga menjadi doa, Pak. Semoga. Anda juga menutupnya dengan kutipan yang sangat indah. Semoga ini menjadi doa dan kita mendapat kelapangan hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, kita membahas kesulitan, kemudahan, dan kelapangan hati pada surah Al-Insyirah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sehat bahagia.